Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carlos de Melatunan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 Hukum Perdata Internasional tentang teori kualifikasi dalam Hukum Perdata Internasional dengan dosen Ogianda Hafiz Juanda, SH, LLM, CLA, CP, ARB, CMC. Nah, di sini saya akan mempresentasikan teori kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Ya, sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu apa itu teori kualifikasi. Nah, kualifikasi adalah proses yang harus dilalui untuk mengumpulkan data yang valid melalui peristiwa yang kemudian dilakukan analisis untuk menentukan kategori yuridis dari persoalan hukum yang ada. Jadi kualifikasi itu adalah pengumpulan data dari suatu peristiwa lalu dapat dianalisis sehingga kita bisa tahu persoalan hukum apa yang harus ditetapkan, apa yang harus diambil oleh seorang hakim. Nah, kita masuk ke teori kualifikasi dalam hukum perdata internasional itu sendiri. Nah, yang pertama ada kualifikasi menurut teori lex fori atau kuasa hakim. Yang dimana kualifikasi ini harus dilakukan menurut hukum material sang hakim. Artinya ketika suatu perkara diajukan ke satu yurisdiksi tertentu sebuah negara, maka hukum yang berlaku adalah hukum di mana perkara itu diajukan. Nah, dasar ini lahir dari pemikiran bahwa hakim dari suatu negara tidak mungkin menerapkan hukum dari negara lain yang mungkin tidak ia pahami. Jadi, secara singkat bahwa tentunya hakim akan mengurus atau menyelesaikan suatu perkara berdasarkan hukum negara yang ia terapkan atau negara ia berasal gitu. Nah, kita akan lihat teori kedua. Teori kualifikasi kedua menurut teori lex causa. Nah, hakim suatu negara di mana perkara itu berasal menentukan dan menetapkan lembaga hukum mana yang dipakai untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Sehingga hukum negara yang dipilih itulah yang harus menyelesaikan perkara tersebut. Dari sini lahirlah pemikiran bahwa hukum hakim tidak mungkin menerapkan hukum dari negara lain yang tidak ia pahami. Jadi sebenarnya tidak beda-beda tipis, ya hampir mirip-mirip dengan teori sebelumnya lex fori dan juga lex causa ini. Hampir mirip pengertiannya, hampir mirip-mirip juga dengan uh, apa dasar hukumnya gitu. Nah, kita lihat ke teori selanjutnya yaitu kualifikasi secara otonom. Nah, teori ini adalah kualifikasi terhadap kumpulan fakta harus dilakukan secara terlepas dari kaitannya pada suatu sistem hukum lokal atau nasional tertentu atau bersifat otonom. Artinya dalam hukum perdata internasional seharusnya dikembangkan konsep-konsep hukum yang khas dan dapat berlaku secara umum serta mempunyai makna yang sama dimanapun di dunia. Jadi maksudnya kualifikasi secara otonom ini bahwa uh, konsep ini tuh ingin mengatakan bahwa seharusnya hukum yang ada itu bisa mengatur secara umum keseluruhan perkara yang ada di dunia manapun, di negara manapun. Jadi dapat dikatakan setiap hakim di negara manapun dapat menyelesaikan perkara di negara manapun sehingga hukum tersebut dapat diterapkan di negara manapun juga gitu. Nah, kita akan melihat teori kualifikasi selanjutnya nomor 4. Itu adalah kualifikasi primer dan sekunder. Nah, di
Sini ada dua, primer dan sekunder. Primer itu adalah dalam kasus dilihat dari tempat kedudukan dan status badan hukumnya. Dan sedangkan sekunder dilihat dari tempat terletaknya benda, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum, dan tempat ditandatanganinya kontrak. Jadi hampir-hampir beda-beda tipis primer dan sekunder, masalah lokasi tempat kejadian, perjanjian ataupun perkara yang terjadi. Namun sekunder itu juga melihat di situ bendanya atau bisa dikatakan wujud yang, yang terjadi dalam perkara tersebut gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui keempat teori kualifikasi hukum perdata internasional yang ada, kita akan sedikit melihat contoh kasusnya. Kita akan sedikit membahas mengenai kasus. Nah, kita lihat di sini ya. Sepasang suami istri kewarganegaraan Inggris berdomisili Inggris tentunya dan melangsungkan pernikahan mereka di Inggris. Setelah pernikahan mereka pindah tetap dan berdomisili di Perancis dan memperoleh kewarganegaraan Prancis. Semasa hidupnya di Prancis, suami membeli sebidang tanah produktif di Perancis. Suami meninggal dunia dan setelah itu istrinya tidak memperoleh bagian hasil produksi tanah tersebut. Selanjutnya, istri menuntut seperempat bagian dari hasil produksi tanah yang dikelola pihak lain ke pengadilan Prancis. Nah, kita lihat bagaimana penyelesaian kasusnya. Nah, di sini ada pertanyaan bahwa di sini itu penyelesaiannya itu mengenai harta perkawinan atau pewarisan tanah. Nah, di sini hakim harus dapat melakukan kualifikasi dengan benar menggunakan kaidah hukum perdata internasional juga secara benar. Nah, kaidah hukum perdata internasional pada hukum Inggris dan Prancis yang pada dasarnya sama. Nah, ternyata memiliki persamaan. Yang pertama, masalah pewarisan tanah harus tunduk pada hukum di mana tanah terletak berdasarkan asas lex policite itu. Yang kedua, masalah tuntutan janda atau hak-haknya terhadap harta perkawinan atau yang disebut dengan matrimonial right harus diatur oleh hukum di mana para pihak berdomisili pada saat perkawinan diresmikan atau lex loci celebrations. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, persoalan kualifikasi berdasarkan hukum Perancis yang atau disebut juga dengan lex fori atau berdasarkan hukum Inggris yaitu hukum asing akan membawa pengaruh terhadap proses penyelesaian sengketa tersebut. Itu pertama, jika perkara dikualifikasikan sebagai perkara pewarisan tanah ini menggunakan hukum Prancis lex fori, kita lihat bahwa pertama, kaidah hukum Prancis akan menunjuk ke arah hukum intern Prancis sebagai lex cause. Yang kedua, hukum Prancis menyatakan seorang janda tidak berhak mendapat bagian dari harta warisannya. Tentu janda ini akan kalah kalau jika menggunakan hukum Prancis. Tentunya tuntutannya pun akan ditolak. Nah, kita lihat bagaimana jika penyelesaian kasus ini menggunakan hukum Inggris gitu ya. Nah, jika perkara dikualifikasikan sebagai perkara matrimonial right atau pewarisan pewarisan waris harta gitu ya. Nah, itu pertama kaidah hukum Prancis akan menunjuk ke arah hukum lex cause, hukum Inggris sebagai lex cause. Jadi hukum Inggris itu akan ditunjukkan sebagai lex cause. Dan kedua, hukum Inggris menyatakan seorang janda memiliki hak atas hasil tanah itu serta dikatakan sebagai harta perkawinan. Nah, tentunya tuntutannya pun akan dikabulkan. Sehingga itulah mengapa beda-bedanya hukum di setiap negara
itu pun juga beda hasilnya dari suatu perkara gitu. Jadi itulah yang menjadi bagian dari dalam presentasi saya hari ini, kali ini mengenai teori kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Sekian dalam presentasi saya. Selamat siang. Terima kasih.